Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Saputra dengan NIM 3337210029 dari kelas Sistem Multimedia A dari Universitas Sultan Mahmud Tirtayasa. Jadi pada video ini saya akan mempraktikkan tugas 5, yaitu tentang UI Canvas, menambahkan fungsi pada project AR yang sebelumnya berupa keterangan nama dan deskripsi dari objek virtual yang muncul. Oke, jadi langsung aja saya ke Unity-nya. Oke, di sini saya udah ada Unity project. Karena ini melanjutkan ilmu sebelumnya, jadi saya akan membuatnya di new scene saya. File new scene, selalu create, basic aja. Oke, di sini udah ada main kamera dan directional light. Main kamera seperti biasa hapus, dan klik kanan Euphoria Engine untuk nambahin AR kamera. Karena di sini saya melanjutkan dari proyek yang sebelumnya, tapi saya menjelaskan kembali dari awal ini. Jadi di sini tidak perlu mengkonfigurasi license lagi karena udah ada. Jadi dia otomatis karena saya membuatnya di new scene. Jadi langsung aja di sini saya akan menambahkan image target. For your engines, image target. Target pertamanya adalah sumur target. Saya namanya seperti itu. Oke, sumber target ini dari database sama seperti sebelumnya, objek DB dan sumber itu. Lalu bisa ditambahkan lalu bisa di scale. Duplicate untuk box. Oke, dikit paling jauh. Oke, di sini saya setting terlebih dahulu. Baik, letak objeknya. Dari atas dan sesuaikan dengan gambarnya. Oke, kurang lebih begini. Ini cukup menurut saya. Berikutnya saya duplicate aja, lalu ubah namanya. Yang kedua itu misalnya karakter, target, saya beri nama. Saya ubah targetnya menjadi karakter. Jadi saya geser aja ke kanan. Oke. Masukkan fokus ke sini. Lalu hapus objek sumurnya, diganti dengan oke. Sini bisa di scale. Ini disesuaikan posisinya. Bisa dirotasi dengan kontrol supaya presisi. Ini dari atas cukup sesuai. Oke. Terus duplicate lagi.
Untuk objek ketiga, di sini saya akan menamakan sword target karena objeknya adalah pedang. Bisa diganti dengan sword dan bisa digeser. Oke, dan tinggal mengganti objeknya, delete, lalu diganti dengan objek pedang. Scale, jadi pedangnya kalau di atas, baru pedangnya sebenarnya terlalu kecil, bisa besar sedikit, lalu disesuaikan posisinya. Oke, kalau lihat dari posisi atas dulu, untuk sedikit kebesaran bisa di scale lagi. Ini cukup. Oke, jadi untuk image targetnya udah. Kemudian untuk menampilkan objek, di sini saya akan klik kanan, kemudian ke UI, saya akan menambahkan canvas di sini. Namanya saja canvas, tidak F, dan mungkin lihat dari sisi yang lain. Oke, di sini sudah dibuat. Lalu di canvas ini klik kanan, lalu UI untuk menampilkan teksnya. Pertama kita perlu image buat nampilin dia. Terus diberi nama aja di sini, misal image name, di sini saya pindahkan ke sudut kiri atas, lalu menggunakan rectangle. Di sini saya sesuaikan panjangnya. Oke, kurang lebih segini mungkin. Kemudian disesuaikan titik tracknya ini yang ada di tengah ini ke atas. Disesuaikan dengan ininya. Begitu. Kurang lebih begini. Oke. Kemudian di image name ini kita perlu UI, lalu kemudian adalah legacy text. Di sini kita memasukkan teks. Kita atur di inspektor alignment-nya untuk center aja. Kurang lebih begini.
Kalau mau diatur besar hurufnya juga bisa di sini. Jadi saya akan biarkan aja. Mungkin di font style akan saya kasih bold supaya lebih jelas. Kemudian buat lagi yang sama untuk text description. Di sini create UI lagi, legacy, text lagi. Salah. Ini terlebih dahulu. UI image, kasih nama aja image description. Oke, kurang lebih gitu. Di sini bisa kita pindahkan. Mungkin ukurannya bisa kita berbesar dengan rect tool. Karena ini deskripsi. Kurang lebih segini. Disesuaikan lagi posisinya. Oke, kurang lebih begini. Kemudian jangan lupa soal anchornya. Text anchor. Deskripsi ini. Kita sesuaikan posisinya. Kurang lebih begitu. Kemudian klik kanan di image description, kemudian UI, legacy, sama text lagi. Ya, kurang lebih begitu. Mungkin bisa disesuaikan ukurannya dengan canvasnya, image-nya. Oke. Lalu di sini saya set alignment-nya ke tengah. Gitu aja. Dan mungkin untuk deskripsinya di sini bukan dari teks. Ini misalnya description. Bisa gini. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Jadi gini. Yes. Udah. Kemudian ke bagian script. Karena di sini saya udah ngebuat scriptnya juga berdasarkan arahan waktu di kelas. Mungkin di sini saya buka scriptnya. Yang pertama itu ada observer AR, yaitu observer yang kita buat. Oke, di sini mungkin saya akan memakai script ini aja dan akan saya jelaskan kembali. Jadi observer AR di sini ada kelas observer AR yang juga kita buat. Di sini dia menginherit dari default observer event handler yang kalau misalnya script normal ini adalah mono behavior. Ini adalah bawaan dari Vuforia engine-nya. Terus di sini ada variabel boolean is found untuk mendeteksi apakah target image targetnya sedang terdeteksi atau tidak. Terus di sini ada fungsi atau kelas fungsi tracking found yang akan merubah isFound sama dengan true. Jadi nilai isFound akan menjadi true di saat terdeteksi. Terus ada fungsi kesebalikannya, jika on tracking loss atau sedang hilang tracking atau sedang tidak terdeteksi, isFound akan sama dengan false. Karena fungsi ini bernilai atau bertipe protected atau dia tidak bisa diakses dari sembarang tempat, maka di sini dan juga private boolean is found dengan variabel private, maka di sini dibutuhkan kelas tambahan untuk mengembalikan nilai is found tersebut untuk kelas lain. Jadi di sini dibuat fungsi boolean get marker dengan return nilai is found yang dari hasil ini tadi. Kurang lebih begitu.
yang untuk ngambil dari sini. Oke, kembali ke Unity-nya. Jadi di Unity ini pertama kita ke image target yang udah kita buat tadi. Kita ganti observernya, yang default observer kita ganti dengan observer yang kita buat sendiri. Kurang lebih begini. Untuk ke semua target, ganti dengan observer AR. Sword target juga dengan observer AR. Oke, jadi semua udah pakai observer yang dibuat. Terus kemudian di sini kita ngebuat script yang kedua. Sini ada set deskripsi nama. Saya juga udah buat, tapi kita buka. Akan coba saya jelaskan sedikit. Jadi di sini ada kelas dengan nama set deskripsi nama di sini. Lalu ada header ini ya untuk cuma penanda aja. Terus ada public variable public observer AR atau OB yang dibuat dari observer yang tadi kita buat untuk mendeteksi observer. Di sini berbentuk array karena akan mendeteksi beberapa objek sekaligus. Terus di sini ada variabel string nama dari objek itu dengan bentuk array. Lalu ada public string deskripsi dengan headernya text area supaya bisa dicek dari luar, dari Unity-nya. Jadi jika dicek dari Unity-nya, dia akan punya teks yang besar gitu kelihatannya. Terus ini ada header UI untuk mendeteksi teks yang ada di Unity-nya. Terus ada public game object, UI nama, dan juga UI deskripsi. Lalu ada void star, terus ada fungsi update. Nah, di fungsi update ini kita bakal ngedeteksi array tadi, membuka array dengan perulangan for integer i sama dengan 0 jika i kurang dari ob length atau i kurang dari panjang dari array observer, maka i plus plus atau nilai i akan ditambah 1. Lalu kemudian jika if ob dengan nilai i dot get marker memanggil kelas get marker yang ada di observer AR ini untuk mengetahui return nilai is found-nya apakah terdeteksi atau tidak. Jika terdeteksi, maka teks nama txt nama teks itu diisi dengan nama i atau nama dengan indeks array i. Begitupun juga teks deskripsi, jika sudah ketemu dia akan di break atau menghentikan perulangan, jadi perulangan tidak akan berlanjut. Jika terdeteksi nilai OB dengan indeks i itu sudah terpenuhi, maka dia tidak akan melanjutkan. Dan jika tidak terdeteksi, maka dia akan mengembalikan nilai dengan teks nama dan teks deskripsi secara default. Kurang lebih begitu. Oke, kembali ke Unity-nya. Di sini ini ada kode yang saya coba-coba juga. Jadi, tapi ini saya sudah melakukan yang lebih simpel. Jadi kurang lebih begitu. Kembali ke Unity. Di Unity ini kita akan buat satu objek lagi, create empty. Di sini ada game object. Mungkin di sini akan kita kasih nama pengaturan. Oke. Di pengaturan ini akan ditambahkan script yang tadi udah dibuat, yaitu set deskripsi nama. Oke, kurang lebih begini. Nah, di sini ada input data object, bisa dilihat. Di sini bisa kita track aja karena objek yang mau kita deteksi itu ada 3. Maka bisa kita kasih 3. Karena itu tadi fungsinya dia berbentuk public. Nah, ini tadi adalah kalau dilihat di script-nya,
Ini udah header input data object, itu dia yang menjadi header di sini, atau ya untuk keterangan aja. Karena ada 3 objek di sini, saya isi 3 untuk hobi, namanya juga sama 3, dan deskripsinya juga ada 3, kurang lebih begitu. Oke, pertama-tama di sini mungkin untuk input UI-nya, teks deskripsinya. Untuk teks deskripsinya kita isi dengan tadi yang ada di name, teksnya kita masukkan untuk name ke teks txt nama, sedangkan untuk deskripsi kita masukkan ke teks deskripsi. Sedangkan untuk UI nama dan UI deskripsinya kita masukkan untuk image name dan juga image deskripsi untuk UI deskripsi. Kurang lebih begitu. Kemudian di sini ada hobi. Untuk hobi kita masukkan dengan target yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini elemen 0, misal saya masukkan sumur target, terus Among Us target untuk elemen 1 dan sword target untuk target berikutnya. Nah, tadi juga yang teks area itu supaya ini teks deskripsi lebih terlihat besar dibanding nama. Jadi karena ini sudah dibuat, mungkin akan disesuaikan aja dengan hobi yang sudah ada di atasnya. Yang pertama itu ada sumur misal, terus elemen satunya ada Among Us, terus elemen berikutnya ada pedang atau sword. Ini pedang aja. Oke. Untuk deskripsi pertamanya sumur, mungkin kita buat agak panjang. Oke. Terus ada elemen 1 yaitu untuk Among Us. Lalu gitu, terus ada deskripsi yang berikutnya itu pedang. Ya, kurang lebih betul. Di sini semuanya udah dimasukkan. Seandainya kita coba run, kalau udah bisa, seharusnya sih sudah. Oke, di sini saya akan coba deteksi objeknya. Kalau dilihat dari scriptnya tadi, kita secara default jika tidak terdeteksi apa-apa itu akan menampilkan nama dan deskripsi. Di sini udah tampil. Kemudian saya coba cek gambar dan mendeteksi objeknya, coba. Yap, dia Among Us. Dia sudah terdeteksi dan deskripsinya muncul.
Jika misalnya saya rubah gambarnya jadi sumur, ya dia sudah terisi. Objeknya, deskripsinya, namanya, dan jika saya ganti menjadi bank, agak sulit buka sih. Ini agak sulit dibersihkan sistem. Fokus. Nah, terdeteksi dia sedang juga kurang lebih begitu. Dan sumur juga mengas kurang lebih begitu. Jadi seperti itu aja video ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.